Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 RE pagi akan mempresentasikan masalah integrasi nilai-nilai Pancasila dalam konstitusi. Kami terdiri dari beberapa anggota, mungkin boleh di next slide ya. Oke, kami terdiri dari 9 anggota, yang mana di sini kami sudah mesepakati dan menyusun masalah integrasi nilai Pancasila dalam konstitusi menjadi sesuatu yang penting menurut kami, karena dari segi penyelenggaraan negara tidak sekedar berjalan secara prosedural, melainkan juga berlandasan keadilan, kemanusiaan, dan kesatuan. Dalam konteks dinamika kenegaraan yang terus berkembang, pembahasan ini menjadi relevan untuk menjadi dan serta menjaga agar konstitusi tetap berjalan dengan cita-cita bangsa. Oke, mungkin boleh next di slide selanjutnya. Untuk menjelaskan definisi masalah latar belakang terkait masalah ini kepada Kevin, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari masalah ini, yaitu Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara Republik Indonesia yang berfungsi sebagai psikologik Grand Slam, sekaligus pandangan hidup bangsa. Nah, artinya Pancasila menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di dalam bidang politik, hukum, maupun sosial. Selanjutnya, sejak dirumuskan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 dan disahkan pada 18 Agustus 1945, Pancasila memiliki kedudukan konstitusional sebagai norma dasar negara yang menjadi sumber nilai bagi seluruh sistem hukum nasional. Selanjutnya, namun, dalam praktik ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak mencantumkan rumusan Pancasila secara eksplisit dalam batang tubuh pasal-pasalnya, sehingga menimbulkan ruang multi-interpretasi terhadap kedudukan normatif Pancasila dalam konstitusi. Dengan artian, terdapat satu hal yang menarik untuk dikaji. Meskipun Pancasila menjadi dasar negara, rumusan Pancasila tidak dicantumkan secara eksplisit dalam pasal-pasal UUD. Hal ini yang banyak menimbulkan berbagai pandangan dan penafsiran mengenai bagaimana sebenarnya kedudukan dan peran Pancasila dalam konstitusi. Kondisi ini menimbulkan urgensi untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai Pancasila guna memastikan Pancasila tetap berfungsi sebagai landasan filosofis, yuridis, dan ideologis dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi tersebut menimbulkan banyak pertanyaan penting, yaitu bagaimana peran dari nilai-nilai Pancasila ini, apakah secara efektif sebagai landasan filosofis, yuridis, dan ideologis negara. Oleh karena itu, kajian mengenai integrasi nilai-nilai ini menjadi penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara tetap sesuai dengan jati diri dan cita-cita bangsa Indonesia. Mungkin sekian dari latar belakangnya, mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih atas pemaparan dari Mas Kevin. Untuk selanjutnya dari sisi rumusan masalah dan tujuan penulisan yang kami buat akan disampaikan oleh Saudara Abdul. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian rumusan masalah. Pada bagian rumusan masalah, penelitian ini berfokus pada 4 pokok persoalan utama. Yang pertama yaitu bagaimana kedudukan Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang kedua, bagaimana hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perspektif konstitusional. Yang ketiga, bagaimana bentuk integrasi nilai-nilai Pancasila dalam konstitusi negara Republik Indonesia. Yang keempat, apa implikasi tidak dicantumkannya rumusan Pancasila secara implisit
dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terhadap pemahaman dan praktik ketatanegaraan. Adapun tujuan penulisan dari penyusunan ini adalah untuk mengkaji dan memahami secara mendalam integrasi nilai-nilai Pancasila dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Di antaranya yaitu satu, menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi negara Indonesia. Yang kedua, menganalisis hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan sistem ketatanegaraan. Yang ketiga, mengkaji bentuk dan kedalaman integrasi nilai-nilai Pancasila dalam konstitusi. Dan yang keempat, memberikan pemahaman mengenai dampak yuridis dan filosofis dari kedudukan Pancasila yang tidak dirumuskan secara implisit dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, terima kasih pemaparan dari Mas Abdul. Untuk selanjutnya masalah pembahasan inti kita pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Saudara Akbar dari Teguh. Terima kasih sebelumnya moderator. Selanjutnya, saya dan teman saya akan menjelaskan bagian pembahasan yang membahas kedudukan Pancasila dan hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 1945, serta bagaimana nilai-nilai Pancasila terintegrasi dalam konstitusi negara. Oke, yang pertama itu ada Pancasila sebagai dasar negara dan sumber nilai hukum. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara sekaligus sumber nilai utama dalam pembuatan seluruh sistem hukum nasional. Oke, ini artinya Pancasila tidak hanya menjadi simbol ideologi negara, tetapi menjadi landasan filosofis yang menentukan arah dan karakter hukum di Indonesia. Setiap peraturan perundang-undangan seharusnya mencerminkan nilai keutuhanan, kemanusiaan, dan kesatuan demokrasi serta keadilan sosial. Dengan kedudukan tersebut, Pancasila berada pada posisi paling mendasar dalam hierarki nilai hukum, sehingga hukum nasional tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, konstitusi sebagai instrumen nilai dasar negara. Ini maksudnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi sebagai hukum dasar tertulis yang mengatur penyelenggaraan negara. Dalam konteks ini, UUD 1945 menjadi instrumen untuk menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam aturan keternegaraan yang bersifat mengikat. Melalui konstitusi, nilai-nilai Pancasila tidak lagi bersifat abstrak, tetapi diwujudkan dalam pengaturan mengenai kekuasaan negara, hak dan kewajiban negara, serta sistem pemerintahan. Dengan demikian, konstitusi berperan sebagai jembatan antara nilai ideologis Pancasila dan praktik ketenagaraan. Oke, selanjutnya itu ada yang ketiga, Pancasila dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila secara jelas tercantum dalam pembukaan UUD 1945 sebagai dasar filosofis dengan nilai yang tercermin dalam pasal-pasalnya. Seperti yang kita tahu, Pancasila itu secara jelas disebutkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan ini memiliki kedudukan yang sangat penting dan tidak dapat diubah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan fondasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun Pancasila tidak dituliskan secara langsung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, nilai-nilainya tetap tercermin dalam isi dan pengaturan konstitusi. Dengan demikian, pembukaan UUD 1945 berperan sebagai landasan yang memastikan bahwa seluruh aturan dalam konstitusi tetap sejalan dengan nilai Pancasila. Oke, yang keempat itu ada kajian akademik tentang Pancasila dan konstitusi. Di sini Pancasila diakui sebagai dasar ideologis dan sumber nilai hukum, namun kajian integrasinya masih terbatas. Dalam konteks kajian akademik, Pancasila memang diakui sebagai dasar ideologi negara, sekaligus sumber nilai dalam sistem hukum Indonesia. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembahasan tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila ini diterapkan secara konkret dalam konstitusi itu masih terbatas. Yaitu, sebagian besar kajian lebih menekankan pada kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi belum banyak yang membahas bagaimana nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam sistem dan mekanisme ketatanegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang atau gap untuk pengkajian lebih lanjut mengenai hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang terakhir ada posisi konseptual Pancasila dalam Konstitusi Indonesia.
Di sini Pancasila menjadi landasan nilai konstitusi, sedangkan UUD 1945 merupakan penjabaran normatifnya. Secara konseptual, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu memiliki hubungan yang saling melengkapi. Pancasila berfungsi sebagai landasan nilai dan arah ideologis, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945-nya itu merupakan bentuk pengaturan hukum yang konkret. Dengan kata lain, Pancasila dapat dipahami sebagai jiwa atau roh dari sebuah konstitusi, sementara Undang-Undang 1945 itu menjadi wujud nyata dari nilai-nilai tersebut dalam bentuk aturan. Meskipun Pancasila memang tidak selalu disebutkan secara eksplisit pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, tetapi nilai-nilai Pancasila tetap menjiwai seluruh sistem ketatanegaraan Indonesia. Sekian presentasi untuk bagian pembahasan. Terima kasih moderator, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas pemaparannya. Terdapat 5 poin terkait aspek dari pembahasan ini sendiri. Mungkin untuk next selanjutnya, kita masuk ke dalam sesi metode penelitian yang bakal disampaikan oleh Saudari Gita dan Saudara Deko. Baik, terima kasih moderator. Pada slide ini, saya dan Deko akan menjelaskan metode penelitian atau pelaksanaan yang digunakan dalam penyusunan tugas ini. Pertama, terkait tempat penelitian. Penelitian ini tidak dilakukan secara langsung di lapangan, sehingga tidak terikat pada lokasi tertentu. Tempat penelitian ini kami maknai sebagai ruang lingkup studi ke perpustakaan atau yang disebut library research. Artinya, seluruh proses dilakukan melalui penelaah sumber-sumber literatur akademik yang relevan. Kami menggunakan buku, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi dalam bentuk cetak maupun digital sebagai bahan kajian utama. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat berfokus pada penguatan teori serta analisis mendalam terhadap topik yang akan dibahas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Deko. Oke, selanjutnya, waktu penelitian ini dilaksanakan pada minggu ke-12 hingga minggu ke-13 perkuliahan. Pada rentang waktu tersebut, kegiatan penelitian difokuskan pada proses pengumpulan literatur yang relevan, baik dari sumber cetak maupun digital. Selanjutnya, dilakukan pengkajian bahan pustaka secara mendalam, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Seluruh rangkaian kegiatan ini ditutup dengan penyusunan makalah sebagai hasil akhir penelitian. Oke, terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih pemaparan metode apa yang kita laksanakan selama menyusun rumusan ini. Oke, mungkin masuk ke slide selanjutnya dari hasil pelaksanaan akan dijabarkan oleh Saudara Irfan dan Kia. Oke, baik moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait hasil pelaksanaan dan pembahasan. Nah, yang pertama itu ada identifikasi permasalahan. Jadi berdasarkan hasil penelitian melalui studi kepustakaan, kami mengidentifikasi bahwa Pancasila tercantum secara eksplisit dalam pembukaan Undang-Undang 1945, namun tidak dirumuskan secara langsung dalam pasal-pasal batang tubuhnya. Nah, kondisi ini menimbulkan persoalan konseptual, khususnya terkait bagaimana nilai-nilai Pancasila diintegrasikan dalam norma konstitusional. Nah, permasalahan utamanya bukan pada kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, karena hal tersebut sudah bersifat final dan konstitusional, melainkan pada bentuk integrasi nilai Pancasila yang bersifat implisit. Nah, akibatnya muncul ruang multi interpretasi dalam memahami hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam praktik ketatanegaraan. Selanjutnya, yang kedua, analisa normatif. Berdasarkan analisa normatif yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila sebenarnya tidak terintegrasi secara substantif dalam Undang-Undang 1945, meskipun tidak dinyatakan secara tekstual dalam pasal-pasalnya. Contohnya, nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa tercermin dalam jaminan kebangsaan dan beragama. Kemudian nilai kemanusiaan yang adil dan beradab tercermin dalam pengaturan hak asasi manusia. Kemudian nilai persatuan Indonesia tercermin dalam penegasan bentuk negara kesatuan. Kemudian nilai kerakyatan tercermin dalam prinsip kedaulatan rakyat dan sistem demokrasi. Dan terakhir, nilai keadilan sosial tercermin dalam pengaturan kesejahteraan dan perekonomian nasional. Dengan demikian, integrasi nilai Pancasila dalam konstitusi bersifat normatif dan substansial
bukan sekedar simbolik. Artinya meskipun tidak tertulis secara eksplisit, nilai-nilai Pancasila tetap menjiwai dan menjadi dasar pengaturan konstitusional. Oke, next akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, implikasi yuridis dan filosofis. Secara yuridis, seluruh peraturan perundang-undangan wajib berdasarkan nilai Pancasila. Secara filosofis, Pancasila berfungsi sebagai dasar nilai fundamental yang menjiwai konstitusi. Integrasi nilai Pancasila harus dipahami melalui penafsiran dan implementasi norma konstitusional. Oke, jadi implikasi yuridis di sini adalah dampak Pancasila dari sisi hukum. Pancasila berfungsi sebagai sumber nilai hukum tertinggi sehingga seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara wajib selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Secara filosofis, artinya berkaitan dengan pandangan hidup bangsa. Pancasila tidak hanya dipahami sebagai teks, tetapi dijiwai dalam hal penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, integrasi nilai Pancasila tidak cukup dipahami secara tekstual, melainkan harus diwujudkan melalui penafsiran dan penerapan norma konstitusional. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Mungkin selanjutnya saya akan masuk pada konklusi, kesimpulan dari pemaparan kami barusan. Yang dapat saya simpulkan ialah Pancasila merupakan dasar falsafat dan ideologi negara yang menjadi sumber nilai utama dalam bentuk dan penafsiran hukum serta penyelenggaraan ketenegaraan. Meskipun tidak dirumuskan dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945, Pancasila memiliki kekuatan normatif dan filosofis karena tercantum dalam pembukuan Undang-Undang 1945 dan menjiwai seluruh norma konstitusi. Oleh karena itu, Pancasila harus dipahami sebagai pedoman substantif agar praktik ketenegaraan tetap sejalan dengan jati diri dan cita-cita bangsa. Lalu saran yang dapat kami sampaikan kepada kesempatan kali ini ialah, mungkin boleh slide selanjutnya. Sarannya ialah pemahaman Pancasila perlu dikembangkan secara substantif dalam penafsiran dan praktik ketenegaraan, bukan hanya bersifat normatif dan simbolik. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang dan penyelenggaraan negara perlu secara konsisten menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai rujukan utama dalam kebijakan publik. Selain itu, penguatan pendidikan dan kajian akademik tentang Pancasila dan konstitusi perlu terus dilakukan agar integrasi nilai Pancasila dalam sistem ketenagaraan dapat terwujud secara keberlanjutan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami paparkan terkait integrasi nilai Pancasila dalam konstitusi. Akhir kata dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.